Saya nggak nyangka, cuma dengerin suara ini 7 menit, saya langsung bisa fokus ngerjain laporan kantor yang biasanya bikin saya pusing 3 jam lebih. Kalimat itu keluar dari mulut Randy, karyawan biasa yang hampir kehilangan pekerjaannya karena sering salah input data. Tapi sejak menggunakan teknik ini setiap pagi, hanya butuh 7 menit untuk membuat pikirannya tajam, penuh ide, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Dalam VSL ini, saya akan tunjukkan teknik yang sama persis. Teknik 7 menit yang bisa membantumu memulai hari dengan pikiran yang lebih jernih dan fokus. Halo, nama saya Dr. Rian Saputra. Saya adalah seorang neuroscientist, peneliti kognitif, dan penggemar musik tradisional yang tinggal di Bandung bersama istri dan 2 anak perempuan saya. Kami juga merawat ibu saya yang sudah lansia dan mulai sering pelupa. Di luar lab, saya melatih tim sepak bola SMA dan bermain biola setiap akhir pekan. Seumur hidup saya selalu penasaran. Apakah suara bisa meningkatkan kecerdasan? Dan setelah puluhan tahun penelitian, saya akhirnya menemukan jawabannya. Tapi sebelum Anda percaya saya ingin Anda coba tes sederhana ini. Coba lihat sekeliling sekarang. Apakah Anda bisa langsung ingat di mana posisi kunci motor, dompet, dan laptop Anda? Kalau butuh lebih dari 3 detik buat jawab, itu bisa jadi tanda bahwa otakmu butuh dukungan tambahan untuk tetap optimal. Dan ini bukan hal sepele. Itu seperti naik mobil, tapi cuma 3 silinder yang nyala. Hidup jadi seret. Pekerjaan terasa berat, fokus susah, banyak hal penting yang terlewat. Oleh karena itu, sebagai peneliti otak, ada satu pertanyaan yang selama bertahun-tahun bikin saya penasaran. Kenapa ada orang yang bisa sukses dengan mudah, sementara yang lain harus jungkir balik? Apakah karena ukuran otak? Ternyata tidak. Saya lalu meneliti otaknya Albert Einstein, si jenius yang semua orang kenal, dan hasilnya mengejutkan. Yang menarik, bukan ukuran otak yang menentukan kecerdasan. Lalu apa? Jawabannya ternyata tersembunyi di bagian otak yang bernama corpus callosum. Ada bagian penting di otak yang berperan sebagai jembatan penghubung logika dan kreativitas. Semakin tebal jembatan ini, semakin kuat komunikasi antar bagian otak. Dan hasil penelitian dari Universitas Berkeley menemukan Einstein punya corpus callosum yang luar biasa tebal. Itulah mesin rahasia di balik kejeniusannya. Tapi tunggu dulu. Einstein waktu kecil dikenal sebagai anak lamban, bahkan baru bisa bicara umur 3 tahun. Jadi, dari mana datangnya corpus callosum super ini? Jawabannya lagi-lagi mengejutkan. Einstein berlatih biola setiap hari sejak usia 6 tahun. Setiap kali ia menghadapi masalah, bermain biola membantunya berpikir lebih jernih dan menemukan solusi. Bukan kebetulan. Suara dari biola Einstein secara tidak sadar membantu menstimulasi koneksi saraf otaknya. Itulah rahasia tersembunyi Einstein. Dan sebagai pemain biola amatir dan ilmuwan suara, saya pun sadar, mungkin saya bisa menciptakan shortcut-nya. Saya dan tim kemudian mulai meneliti frekuensi suara yang dihasilkan dari alat musik seperti biola dan menyaringnya dengan bantuan AI dan superkomputer. Hasilnya, kombinasi suara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kami beri nama Neurobooster. Awalnya kami uji coba ke ibu saya yang mulai sering lupa karena usia. Setiap hari, beliau hanya mendengarkan suara itu selama 7 menit. Dan dalam waktu kurang dari 2 minggu, fokusnya kembali. Humornya hidup lagi. Mulai membuat kerajinan tangan dan bahkan jualan hasilnya. Kami kaget, dan saya sendiri langsung ikut mencoba. Saya mendengarkan Neurobooster setiap pagi, hanya 7 menit. Setelah 1 minggu, saya mulai merasakan perubahan besar. Fokus meningkat. Pekerjaan selesai lebih cepat, selalu punya ide cemerlang dalam meeting. Saya merasa lebih berenergi dan lebih tenang, sehingga bisa lebih fokus dalam bekerja dan berinteraksi dengan keluarga. Saya merasa jadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Lalu, kenapa harus pakai Neurobooster? Karena pilihan lainnya tidak masuk akal. Main biola 3 jam per hari selama 30 tahun. Siapa yang sanggup? Alat neurofeedback seharga 150 juta rupiah. Jelas, mahal. Bangun jam 4 pagi buat meditasi dan olahraga kayak CEO top? Mungkin cocok buat CEO top, bukan kita. Tapi Neurobooster cuman 7 menit per hari. Siapapun bisa. Pada akhirnya, kami menguji Neurobooster ke 500 lebih relawan, dan hasilnya luar biasa. Ada mahasiswa yang merasa lebih mudah fokus belajar, karyawan yang merasa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan, nenek yang merasa lebih bersemangat dalam berkreasi.
Kami kemudian membuka akses Neurobooster ke publik dalam bentuk digital. Sudah lebih dari 92.000 orang yang merasakan manfaatnya. Kami undang ratusan pengguna beta dari berbagai kota di Indonesia, dari guru, pengusaha, hingga ibu rumah tangga. Dan hasilnya luar biasa. Sarah, guru dari Semarang, bilang, "Sebelumnya saya merasa hidup saya seperti jalan di tempat. Udah coba mindfulness, journaling, bahkan ikut seminar motivasi. Tapi tetap aja otak rasanya berat dan lambat. Setelah 2 minggu pakai Neurobooster, saya bisa fokus saat mengajar. Dan bahkan mulai belajar main piano. Rasanya hidup saya punya arah lagi." Emma, pengusaha dari Bandung, cerita, "Saya awalnya cuma cari cara buat ningkatin kinerja otak biar bisa kerja lebih efisien. Minggu pertama belum terasa. Tapi masuk minggu kedua, suami saya sendiri yang bilang, 'Kamu sekarang lebih cepat nangkep dan tanggap ya.' Sekarang saya merasa lebih terampil mengelola bisnis dan lebih percaya diri dalam membuat keputusan." Dian, karyawan swasta di Jakarta, menyampaikan, "Dulu saya ngerasa kurang percaya diri di lingkungan kerja. Sering banget telat mikir pas meeting. Tapi setelah dengerin Neurobooster tiap pagi, saya mulai lebih cepat tanggap. Punya ide-ide yang dinotis sama atasan, dan atasan saya mulai menghargai ide-ide yang saya berikan. Dan bukan cuma itu, beberapa pengguna lansia juga merasakan manfaatnya." Bu Tatik, usia 56 tahun, setelah rutin mendengarkan, "Saya bisa fokus lagi, bahkan mulai belajar desain di HP. Anak-anak saya sampai kaget. Kenapa bisa se-powerful itu? Karena Neurobooster bukan metode biasa. Kami tidak jualan afirmasi kosong atau motivasi murahan. Kami menjual metode audio yang dirancang untuk mendukung fungsi otak. Inilah pertama kalinya metode ini dibuka ke publik secara digital. Dan kabar baiknya, Anda tidak butuh alat mahal atau metode yang rumit. Lalu, berapa harga untuk teknologi se-powerful ini? Kalau dihitung dari riset bertahun-tahun, teknologi AI dan superkomputer. Hasil nyata dari 92.000 plus pengguna. Harga yang wajar untuk Neurobooster adalah 3 juta rupiah. Tapi tentu saja, kami nggak ingin menghalangi Anda untuk merasakan manfaat ini hanya karena harga. Karena tujuan saya bukan cari profit. Saya seorang ilmuwan, bukan sales. Maka kami memutuskan untuk memangkas harga secara drastis. Hanya 599.000 untuk akses penuh seumur hidup. Bahkan, kalau Anda bertindak hari ini, saya berikan diskon spesial hanya Rp197.000 saja. Cukup klik tombol di bawah video ini. Mungkin kamu masih ragu dan bertanya-tanya, tapi tenang, saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Ini buat orang tua aja? Tidak. Neurobooster bisa digunakan oleh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, atau pensiunan. Perlu headphone mahal? Nggak perlu. Speaker biasa pun bisa. Tapi kalau pakai earphone, hasilnya biasanya lebih maksimal. Harus dengerin tiap hari? Iya, cukup 7 menit sehari. Bisa pagi hari, sebelum tidur, atau saat istirahat makan siang. Ada biaya bulanan? Nggak ada. Bayar sekali, akses seumur hidup. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting. Kalau kamu bisa meningkatkan fokus, kreativitas, memori, dan daya tangkap otakmu hanya dengan 7 menit sehari, kenapa tidak kamu mulai hari ini juga? Karena 7 hari dari sekarang, kamu bisa merasakan perbedaan dalam fokus dan kepercayaan diri. Atau, kamu tetap jadi kamu yang hari ini masih struggling, masih pelupa, dan masih merasa stuck. Pilihannya ada di tanganmu. Klik tombol di bawah sekarang dan mulai aktifkan Neurobooster sekarang.